derek Dewi Maria tentu kekamana boten yen kuat dosa iku jago tansah Kanjeng Ratu ing swarga amba sumara samya sang Dewi mangestana sang Dewi mangestana. Para kadang jinasih ana wong nganggo kaos oblong ora itu dipantun. Tak waca tulisane geger kuwi mengkene. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Batinku ndasmu. Lah kok enak men to. Nome foya-foya ya kaya duit-duit wae lho. Ae nome foya-foya, tuane kaya raya, bayangane nome foya-foya kok tuane kaya raya. Ngono engko mlebu swarga nek mati. Lah kok enak men. Nah, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu saja masing-masing itu punya obsesi dan jangkauan di dalam hidup. Ketika masih muda, begitu banyak mimpi-mimpi yang kita bangun. Dan mimpi-mimpi itu biasanya material, sosial, duniawi biasanya yang paling dominan. Aku pengen sesuk nek dadi tentara pangkatku sampai jenderal. Aku nanti kalau jadi pekebun avokadku bukan 24 tetapi 2500 pohon. Bisa dihitung paneni ngrong yutonan ping pira ngono to? Sawit. Aku besok kalau besar ingin jadi pengusaha yang punya truk yang tidak terhitung. Aku nanti kalau berkeluarga harus ada fasilitas rumah yang bagus, mobil, ada saat-saat untuk pelesiran pergi, untuk mengajak anak dan pasanganku kemana, untuk makan enak di restoran yang terbaik, dan mimpi-mimpi yang lain. Begitu kan? Ketika Anda reuni masih muda-muda, ceritanya adalah kamu kerja di mana, perusahaanmu bagaimana, kamu gimana, anak-anakmu sekolah di mana. Dan kita keren kalau bisa mengatakan anak-anak saya sekarang sudah besar, yang satu di SMA Loyola dan yang lalu di Bina Bangsa. Oh, keren banget, ya kan? Ketika Anda datang dan berkumpul dengan bukan hanya sepeda motor Beat atau lagi sepeda ontel, tetapi apa kayak sepeda motor sing gede kayak Harley Davidson, ya kan, atau NMAX, ya kan, ada sing nyetok regane piro. Nah, keren karena dilihat oleh kanan kiri dan teman-teman kita ketika berkumpul, begitu. Ketika harus bercerita, tentu saja kita bangga. Omah kamu neng Sadang, omahku yo neng Grand Melia. Wah, keren kan? Omahku Bedono, omahku yo neng Pondok Indah, ya, Jakarta. Gitu kan? Itu yang seringkali menjadi kebanggaan usia muda.
Tetapi lihatlah, sekarang saya ingin menyapa Anda yang usia 50, 55, 60 seperti saya dan seterusnya. Kalau saya bertanya apa yang sekarang menjadi kebanggaan hidup Anda, sing marake mongko ngati. Apa? Sehat tenan tuwa tenan iki. Aku ora kepikir sehat loh. Ya tenan tuwa tenan iki sing jawab mau. Sehat. Kamu kok sing tak gagas ki wis ora material duniawi ning sing diceritake iki. Romo kula saniki dadi prodiakon lho teng Sadang. Ngono lho. Rikala aku wis pindah tekan ngendi? Romo anak kula ingkang panjenengan baptis niku sakniki pun insinyur lho, kerja ning tambang batu bara lho Romo. Sok nganu nyaosi sangu kali kula lho mau milo-milo kula saged teng pundi-pundi. Kebanggaannya itu tidak mandek pada hal material duniawi tetapi sosial, kemudian spiritual. Sak menika Romo sing asta teng mriku nganu Romo winarya lho Romo. Kula kejatan sak menika caos Daromo saben stupaing. Wow, itu kan. Iki stupaing apa minggu pon iki? Kudune tugasku ki ning pasar pon dina iki. Lah kok tekan Sadang. Ora payon aku iki dina iki ngerti ora? Ketika menjadi tua, kemudian yang kita kebanggakan itu bisa kumpul dengan teman-teman dalam sukacita dan kesehatan. Kita ketika menjadi tua, Romo kula saniki pun pindah lho. Griya kula saniki pun mboten tebih kali gereja. Saniki caket Romo. Kula riyen tumbas siti teng mriku ditumbaski anak. Saniki caket saben dina kula teng gereja Romo. Bayangno. Itu yang kemudian bergeser dari duniawi ke hal-hal spiritual dan rohani ketika umur juga semakin bertambah. Muga-muga ngono kuwi. Amin. Ora wis tuwa ning petakilan. Amin. Ora wis tuwa ning jelalatan. Amin. Ora saya tuwa ning saya bagusi. Amin. Kuwi romone. Dino iki petikan saka kitab suci hari ini, firman Tuhan dari bacaan pertama itu menceritakan tentang kebijaksanaan. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Begini, aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku memohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Akhirnya semakin menep, semakin lerem, semakin mengendap hidup kita. Pilihan-pilihan untuk dilakukan dan dilaksanakan itu pilihan yang penuh kebijaksanaan. Wis ora berangasan, wis ora ngendelake cara apa melanggar hukum dalam cara pencapaian. Melanggar hukum dalam cara pencapaian kuwi umpamane aku dadi pemimpin mergo aku ki iso ngrubah apa wae yo ngrubah supaya kapimpinanku tetep mulya lan dawa umpamane. Utawa mergo aku duwe duit akeh, aku pengen dadi wakiling umat, aku pengen dadi dewan paroki, do tak sangonane umatku. Lan sak panunggalane akeh sing ngono kuwi. Nah, aku panjenengan kaajak. Bahkan syukur puji Tuhan kalau kawicaksanaan hidup yang bijaksana itu sudah tumbuh sejak muda, sejak anak-anak. Saya sering sedih karena kalau malam saya doa kurunkan. Siapa yang kalau malam ikut doa kurunkan saya lewat YouTube angkat tangan, tak ngerti wae. Ono ra iki
siji loro telu. Oh, berarti ngantarane 1600 ki wong telu sing baru sembahyang bengi. Jam setengah 10 buka YouTube sembahyang karo Romo Agus. Yen pengen nyuwun kari WA. Nah, dino iki aku panjenengan dijak melek lan ngerti kawicaksanan urip kuwi pancen kudu dipupuk kawit awal. Ana bocah sing lagi lulus universitas njur buka warung makan bakmi Jawa lan sapanunggalane. Sing do tuku dilale yo ing antarane mahasiswa-mahasiswa sing lalu dingerteni bahwa mahasiswa itu kalau beli hanya nasi tok. Tergerak hatinya si pemilik warung yang sangat muda itu bertanya, loh nanti lauknya apa? Aku masih ada sambal pecel kemarin. Lain kali ditanya lagi, nasi lagi? Iya 3.000. Nanti lauknya apa? Masih ada garam. Atau aku minta garam sedikit boleh? Akhirnya si anak muda ini tergerak hatinya untuk akhirnya semacam mengangkat anak atau mengangkat sahabat yang umurnya mungkin kurang lebih sama. Bahkan nek orang itu neng warung, si pemilik warung golek ning kose karo nggawa bungkusan itu dicendalke ning lawan kos. Mesakake engko nek ra iso mangan. Lihat, kematangan hidup yang sungguh-sungguh dilatih sejak kecil. Anak Anda meminta, Bu, aku minta uang sakunya tambah 2.000 deh. Dari 10.000 menjadi 12.000. Loh apa, Dok? Aku kasihan, temanku itu nggak pernah diberi uang saku orang tuanya. Nanti kalau 12.000, aku 6.000 dan sahabatku itu juga 6.000. Untuk makan bakso 4.000, untuk minum 2.000, Bu. Pas, cukup. Kawicaksanan. Banyak anak-anak yang mengagumkan ketika kita duduk orang tua lalu jalan di depannya sambil muduk-muduk begini kan. Ini ono si gelelang-geleng ini ki ono ya toh. Tetapi lihatlah betapa Anda akan terkesan ketika melihat anak-anak kita itu seperti itu atau orang muda kita. Memang Anda hai para muda menjadi sangat hebat dan dipuji ketika Anda bonceng ke pacarmu numpak motor sembuang terus ngepot buan. Nah aku umpamane aku cah itu ora gelem dadi yangi. Ya kan? Ya kan ngepot orang menghargai hidup calon pasangannya. Dan mau golek mungkin mau gampang kalau mlebu bengkel ya iso ming bengor-bengor wae. Rasa dadak dadi ahli bengor-bengor. Nek mau ngepot ya ngomong soal gas, ya toh? Ngono wae kok bangga-bangga iki nek iso lompat jauh nganti 7 meter. Nah, kuwi bangga. Ya toh? Menek wit nganti 34 tiba. Lah kuwi bangga, ya toh? Sapa kuwi? Pak Bonari. Kuwi lagi bangga. Nek mung babak sing alah ngono wae kok dibangke. Lebih bangga ketika Anda atau saya matang ketika masih muda, lerem dan menjadi dewasa. Amin. Kalau saya melihat anak muda itu menjadi prodiakon, kebanggaan saya bukan soale sing sepuh ya wis sepuh bukan itu. Tetapi ketika muda dan sanggup dan mengasah diri untuk menjadi sepuh sejak muda, untuk menjadi tua dalam arti kepribadian ketika umurnya masih segar, itu hebat. Nah, Ibu Kenyo Maria, Bunda Maria adalah sosok yang sejak muda sejak muda mengendap. Lihat, kita berdasarkan kitab suci yang menceritakan Bunda Maria ketika muda mendapat kabar gembira. Kalau dihitung-hitung menurut sejarah, kira-kira Bunda Maria usianya baru 13 atau 14 tahun ketika menerima kabar sukacita. Itu artinya nek sekolah kelas piro wi?
SMP. Bayangkan. Tetapi ketika menerima kabar gembira, walaupun dia tidak mudeng, pertanyaan-pertanyaannya itu lucu loh. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kanggo cah saiki lucu, nek kanggo biyen ya polos banget. Dan ketika Maria tetap tidak mudeng bahwa anaknya akan menjadi raja atas keturunan Daud dan akan memerintah dan seterusnya, sementara dia hanya petani biasa dari tanah Sodom atau Sadang, apa yang dikatakan pada usia itu? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. 13 tahun lho kuwi. Aku ki mung sak derma nindakake kersa dalem Gusti, sumangga Gusti. Keren. Apakah hanya spontan dan kemudian tidak dihidupi? Dihidupi. Ketika nyatanya anak yang digadang-gadang itu neng di satu sisi dielu-elukan, di sisi lain dianggap sinting dan tidak waras, dan di mana-mana diancam, dicemooh dan akan dibunuh, Maria menyimpan segala perkara dalam hati. Orang ngitok kenek sedih, orang meluap-luap yen gumbira. Ketika bahkan beberapa kali dia merasa bahwa aku ibumu ele. Ketika ada perjamuan di Kana, kemudian ibunya ngendelke anake dengan mengatakan, mereka kehabisan anggur loh, isi lo mesake lo. Jawab anaknya gimana? Apa urusanku dengan itu, Bu? Waktuku belum tiba. Apa urusanku, Bu? Loro lho nek ibu ana anak remaja nih lagi dinasihati, apa urusanku, Bu? Loro. Tetapi juga dialami Maria. Ketika Maria dengan bangga mongko karo sedulur-sedulur arep nyaketi mergo Gusti Yesus dikrumuni banyak orang. Ora iso mlebu, ora iso nyaket, njur gedhok tular, njur ana sing matur, Gusti, ibu dan saudara-saudaramu ada di sini, ingin ketemu dengan Gusti. Jawab Gusti Yesus, gimana? Siapakah ibuku? Siapakah saudari-saudaraku? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Nek dikrungu sepintas sakit loh itu ya toh. Ya ampun, ra ngakoni nek aku karo sedulur-sedulur iki dadi ibulan sedulur-sedulur. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus adalah dia ibuku, dia saudara-saudariku, bukan hanya karena nunggal darah, tetapi karena ibuku itu dan saudara-saudaraku itu adalah mendengarkan firman dan melaksanakan. Jadi lebih diperluas makna tentang persaudaraan itu, termasuk kita yang menjadi pelaksana firman. Terakhir, seneng ya nek terakhir umat ini. Angger pokoknya angger khotbah ki apa to sing ditunggu-tunggu? Apa coba sing ditunggu-tunggu? Kata amin ya toh. Nah, amin ini jero rampung wis. Aku yang ngerti mulanya iki kok terakhir kok paling terakhir siji meneh ngono kuwi iki terakhir. Terakhir, maka pesan bagi kita ketika kita mengangkat Maria Ratu Rosari menjadi pelindung wilayah dan kapel kita ini adalah mari nulat Maria wicaksono menep lerem rasah ngenteni tuwa. Amin. Lan kuwi iso lumantar pembiasaan. Orang mulak-mulak, ora gampang muntap, ora gampang mutung, ning lerem. Lan tetep milih sing paling becik, sing kudu ditindakake. Embuh kuwi ana ing brayat, embuh iki ning pasamuan, embuh kuwi ning masyarakat.